Paragraf merupakan sekumpulan kalimat atau dalam satu paragraf terdapat beberapa kalimat. Dalam satu paragraf terdiri dari. Coba dibaca anak Ibu Nita. Dibaca dulu nak setiap paragraf. Setiap paragraf Dalam suatu teks bacaan terdapat ide pokok. Iya, berarti setiap paragraf itu ada ide pokok. Di dalam setiap paragraf ada ide pokok. Coba yang kedua, coba dulu nak. Ini Hafijah, coba nak. Ide pokok Biasanya dijumpai dalam kalimat utama sebuah paragraf. Iya, ide pokok itu biasanya ada di mana? Dalam kalimat utama. Dia terdapat dalam kalimat utama sebuah paragraf. Coba anak Ibu Fardi, lanjutkan lagi nak. Paragraf merupakan sekumpulan kalimat atau dalam satu paragraf terdapat beberapa kalimat. Ya, yang dimaksud dengan paragraf berarti sekumpulan kalimat atau juga dalam satu paragraf itu terdapat beberapa kalimat. Ya, coba dilanjutkan lagi. Alfali, coba nak. Dalam satu paragraf terdiri dari kalimat utama dan beberapa kalimat pendukung atau kalimat penjelas. Iya, dalam satu paragraf itu terdiri dari kalimat utama, terus ada beberapa kalimat pendukung atau kalimat penjelas. Ya, kita perhatikan lagi ya video yang ditayangkan. Nah, bagaimana langkah-langkah untuk menentukan ide pokok dari teks bacaan? Pertama, harus baca isi paragraf dengan seksama. Yang kedua, temukan kalimat utama dan kalimat penjelas atau kalimat pendukung dalam paragraf tersebut. Ketiga, temukan informasi yang terdapat. Ya, coba anak Ibu Anissa dibaca dulu nak. Bagaimana langkah-langkah menentukan ide pokok bacaan? Yang pertama paragrafnya. Baca isi paragraf dengan seksama. Iya, yang pertama kita baca dulu paragraf dengan seksama. Kita baca isi paragraf dengan seksama. Kemudian lanjutkan lagi Vita. Setelah itu apa langkah kedua? Temukan kalimat utama dan kalimat penjelas kalimat atau kalimat pendukung dalam paragraf tersebut. Iya, terus langkah kedua kita temukan dulu kalimat utama ya. Kita temukan kalimat utama dan kalimat penjelas atau kalimat pendukung dalam paragraf tersebut. Coba dilanjutkan Riki, langkah yang ketiga. Temukan informasi yang terdapat dalam kalimat utama. Iya, terus kita menemukan informasi yang terdapat dalam kalimat utama. Yang ini tadi langkah-langkah apa? Langkah-langkah apa Nana? Langkah-langkah untuk menemukan ide pokok bacaan. Nah, kita lanjutkan ya. Perhatikan. Sebelum kita lanjut ke teman. Dan terus yang kedua, kita menentukan apa? Kalimat utama paragraf. Kalian harus memahami dulu bagaimana menentukan kalimat utama dalam sebuah paragraf. Pengertian dari kalimat utama. Kalimat utama adalah kalimat yang berisi pokok pikiran utama atau ide pokok utama dan menjadi dasar untuk mengembangkan sebuah paragraf. Kalimat utama biasanya terdapat di awal paragraf. Coba anak Ibu Nanda, coba nak dibaca dulu. Kalimat utama adalah kalimat yang berisi pokok pikiran utama atau ide pokok utama dan menjadi dasar untuk mengembangkan paragraf. Iya, kalimat utama berarti kalimat yang berisi pokok pikiran atau ide pokok utama yang menjadi dasar dalam pengembangan paragraf. Tapi tidak selalu di awal paragraf. Tak atau beberapa kata pada kalimat pertama
Ya ini ya. Dan perhatikan video yang Ibu tayangkan. Ini tersebut pada kalimat keduanya. Terdapat kata ganti orang, mereka, ia, dan sebagainya pada kalimat kedua. Itulah ciri-ciri kalimat utamanya ada di awal paragraf. Nah, bagaimana cara menentukan kalimat utama ini itu merupakan paragraf tersebut adalah paragraf campuran. Kalimat utama itu sebagai ide pokok. Jika dibuang satu atau dua kata, maknanya akan hilang. Tetapi kalau dibuang satu kata atau dua kata, maknanya tetap, maka kalimat ide pokoknya didasarkan pada dilanjutkan dengan paragraf yang kedua. Manusia memerlukan karbohidrat dan lemak sebagai sumber energi. Kalimat itu protein juga dapat membantu mengganti sel-sel yang rusak. Kalimat kedua, protein bisa didapatkan dari jenis kacang-kacangan seperti kacang. Dari paragraf ketiga ini, manusia memerlukan protein untuk menunjang pertumbuhan dan mengganti sel-sel yang rusak. Mineral bermanfaat untuk membantu metabolisme tubuh dan penyerapan. Menggabungkan antara jangan ada ribut ya. Amati anak-anak, perhatikan. Ini ada di kalimat kedua dan kalimat ketiga. Nah, sekarang kita belajar membuat kesimpulan dari sebuah teks bacaan. Pengertian dari kesimpulan adalah ikhtisar akhir atau ringkasan dari sebuah teks. Ya, coba anak Ibu Pardi dibaca dulu nak. Apa itu kesimpulan? Kesimpulan adalah Ikhtisar akhir atau ringkasan dari suatu teks. Iya, berarti kesimpulan itu ringkasan dari suatu Teks. Iya. Dan perhatikan lagi ya. Untuk membuat kesimpulan suatu teks bacaan. Pertama, Dan ini ada langkah-langkah membuat kesimpulan suatu teks. Coba dulu yang nomor 1, apa langkahnya, Riki? Baca teks secara kesimpulan. Keseluruhan ya, baca teks secara keseluruhan. Iya, bagus. Coba Hafijah. Yang kedua nak, langkah kedua. Ambil ide pokok atau pokok pikiran dari setiap paragraf. Iya, bagus. Yang ketiga, Anissa. Apa nak yang ketiga? Perhatikan judul bacaan dan garis besar masalah yang ada dalam Keseluruhan. keseluruhan teks. Keseluruhan teks. Iya, bagus. Coba Nanda nak, apa yang diumbar? Gabungkan ide pokok pada setiap paragraf menjadi satu kalimat dengan bahasa sendiri. Iya, inilah langkah-langkah membuat kesimpulan suatu suatu teks bacaan. Dan dari video yang Ibu tayangkan, anak-anak Ibu sudah paham? Sudah, Ibu. Kalau sudah paham, coba dikerjakan dulu LKPD-nya. Nanti buka di LKPD-nya. Ini dikerjakan kelompoknya seperti kelompok yang sudah Ibu buat ya. Ada kelompok 1 dan ada kelompok 2. Kelompok 1 itu kelompok ayam ya, namanya ayam. Kelompok 2 itu kucing. Jadi kerjakan dulu LKPD yang dibaca. Kerjakan secara berkelompok. Semua kelompok harus aktif. Dikerjakan ya, harus sama-sama dikerjakan. Di sini tuh. Ya, harus aktif semua, jangan ada yang diam saja. Ya, ditulis di sini anak ya. Di sini dulu lagi nih. Cari di sini. Iya, sampai cari di sini ya. Cari ditulis di sini. Harus kerjasama. Harus aktif. Iya. Harus saling kerjasama ya nak ya. Ciri dari hidup adalah bergerak. Iya, harus aktif. Makhluk ciri makhluk hidup adalah Jadi ada di LKPD ya nak ya. bergerak. Hidup,
kedua kan. Gerak dapat diartikan berpindah tempat. Gerak dapat baru diartikan Iya, harus kerjasama. B diartikan madukan berpindah tempat. Baru berpindah tempat atau perubahan posisi. Atau perubahan posisi. Bahas posisi. Baru coba dulu baca. Makhluk hidup dapat bergerak ke posisi. Bergerak apabila apabila ada rangsangan yang mengenai bagian tubuh. Sudah siap, Nak? Organ gerak berguna Jangan ribut ya, jangan ada yang main-main. Harus kerjasama, semua harus berjalan, berlari, dan melompat, memegang baru memegang, memanjat bergerak. Dan berenang. Nomor 5 deh. Nomor pati. Organ gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan. Organ gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan. Pada alat gerak. Udah siap Ibu. Sudah siap kelompok 2 sudah? Sudah Ibu. Ya, kita tunggu dulu kelompok 2 ya, baru kita presentasikan. Suara, jangan ribut, jangan ada yang main-main. Ya, ini. Jangan main-main. Nanti siapa yang membaca suaranya harus kuat ya. Persentase harus semangat. Sudah Nak? Yang kelompok 2 sudah? Nah, sekarang yang pertama persentase kelompok 1 dulu ya. Maju persentase. Kelompok 1 lancar enggak? Maju. Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu ciri makhluk hidup adalah bergerak. 2. Gerak dapat diartikan berpindah tempat atau berubah posisi.
Tiga, paragraf 3. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai bagian tubuh. 4. Paragraf 4. Organ gerak berguna untuk berjalan, berlari, melompat, memegang, memanjat, dan berenang. 5. Paragraf 5. Organ gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan pada alat gerak. Organ gerak terdiri atas dua macam. Organ gerak pasif berupa tulang. Organ gerak awak itu organ gerak banyak sekali berfungsinya, yaitu berjalan, berlari, melompat, memegang, memanjat. Tanpa organ gerak manusia tidak dapat bergerak, karena organ gerak banyak sekali fungsinya, yaitu berjalan, berlari, memegang, dan sebagainya. Pengertian pokok bacaan. Gagasan yang menjadi dasar dalam paragraf 2 fungsi ide pokok bacaan memberi penjelasan dari Kelompok 2 dengarkan. inti dalam Kelompok 2 dengarkan dulu. 3. Cara menentu ide pokok bacaan membaca kalimat dalam paragraf satu demi satu, menentukan inti paragraf tersebut. Iya. Dan sekarang coba yang kelompok 2 ada masukan? Ada masukan dari kelompok 2? Ada siapa? Coba Hafizah. Dan ini gantian nanti yang menjawab yang perempuan dulu gantian ya. Apa pengertian ide pokok bacaan? Iya. Dan dijawab dulu kelompok 1. Apa pengertian ide pokok bacaan? Gagasan yang menjadi dasar dalam paragraf. Iya, bagus. Tepuk tangan dulu kelompok 2 dan kelompok 1. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kelompok 2 yang mempresentasikan. Ya, kelompok 2. Harus tertib ya, jangan ada yang ribut. Yang kelompok 1 dengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 1. Paragraf 1. Jalan ciri dari manusia pada bergerak. 2. Paragraf 2. Gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. 3. Paragraf 3. Organ gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan. Ya, dibantu kawan ya. Paragraf 4. Tulang disebut alat gerak wajib karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya. 5. Paragraf 5. Otot disebut alat gerak aktif karena otot memiliki suatu senyawa kimia yang membuatkannya dapat bergerak. Sudah. Boleh gantian ya, membacanya mempersatukannya boleh gantian. Coba ini dari sini. Organ gerak terdiri atas dua macam. Organ gerak pasif berupa tulang organ gerak aktif berupa otot. Organ gerak banyak sekali fungsinya, yaitu berjalan, berlari, melompat, memegang, memanjat. Tanda organ gerak manusia tidak dapat bergerak karena organ gerak banyak sekali fungsinya, yaitu berjalan, berlari, memegang, dan sebagainya. Nanti anak sekarang yang perempuan. Pengertian ide pokok bacaan. Gagasan yang menjadi dasar dalam paragraf. Fungsi ide pokok bacaan: memberi penjelasan dari inti dalam sebuah bacaan. 3. Cara
menentukan. Menentukan. Menentukan ide pokok bacaan. Membaca kalimat dalam paragraf satu demi satu. Menentukan inti paragraf tersebut. Iya. Coba dari kelompok 1 ada masukan? Ada, Bu. Iya, coba Nanda. Apa fungsi ide pokok bacaan? Coba apa fungsi ide pokok bacaan? Gantian ya, siapa jadi yang menjawab? Memberi penjelasan dari inti dalam sebuah bacaan. Iya, bagus. Tepuk tangan. Tepuk tangan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hasil kelompoknya dikumpul ya. Ibu. Kumpul antara ibu. Ya, sudah. Yang kedua mana? Hasil kelompok 2. Jadi, anak-anak ibu sudah paham menentukan ide pokok? Kalau sudah paham, dan ini kerjakan dulu ada soal evaluasi ya. Ini dulu ya, dikerjakan secara individu. Coba nak, ini individu ya, ini bukan lagi kelompok, dikerjakan secara individu. Dipahami soalnya baru dijawab. Menjawabnya harus dengan hati-hati, pahami dulu baru dijawab. Sudah siap nak? Belum, Ibu. Sudah siap, ditukar dengan teman satu bangku ya. Biar kita koreksi bersama. Sudah siap? Sudah, Ibu. Ya. Sekarang perhatikan ya, dicek ya. Dicek punya kawannya. Yang nomor 1 dari dijawab dulu, dengarkan ya. Jadi nebut dulu. Nomor 1, otot sebagai organ gerak menempel pada jawabannya tulang. Bagus. Iya, kalau bagus buat tanda checklist, kalau salah buat tanda silang. Terus, ide pokok paragraf adalah jawabannya kalimat utama dalam suatu paragraf. Bagus. Ya, yang nomor 3. Sudah dicek. Yang nomor 3, paragraf yang kalimat utamanya berada di awal paragraf dinamakan paragraf deduktif. Iya, yang keempat. Ide pokok paragraf di atas adalah ikan merupakan hewan bertulang belakang di air. Nah, yang nomor 5. Apakah manfaat bentuk tubuh ikan yang berbentuk rudal
itu mengurangi, manfaatnya adalah mengurangi hambatan di air sehingga mudah bergerak. Kalau udah siap, dikumpul sama ketua kelas biar ibu nilai. Nah, biar ibu nilai ya. Kumpulkan ketua kelas. Kumpulkan biar ibu nilai. Suaranya suara. Jangan ada yang main-main, jangan ada yang ribut. Antar ke depan nak. Dah ibu bagikan ya. Ini Nanda, Ricky, Nita, Anissa, ini Nita, ini Hafizah. Anak-anak ibu sudah paham pelajaran kita pada hari ini? Dengarkan dulu. Duduk yang rapi, dengarkan. Dengarkan dulu. Sudah paham pelajaran kita pada hari ini? Sudah, Ibu. Anak-anak ibu sudah paham bagaimana menentukan ide pokok pada sebuah paragraf? Sudah, Ibu. Anak-anak ibu sudah paham menentukan pokok pikiran pada sebuah teks tulis? Sudah, Ibu. Kalau sudah, ibu bagikan dulu ini ya, ada refleksi ya, misi. Setelah diisi nanti ditaruh di ya di map yang ini yang ada di belakang ini, disesuaikan dengan namanya. Dan anak-anak ibu untuk pelajaran selanjutnya itu adalah tentang pentingnya udara bersih bagi pernapasan. Itu dibaca di rumah ya. Untuk pelajaran besok dibaca di rumah di SKPD di bahan ajar yang sudah ibu bagikan. Biar anak-anak ibu besok mudah dalam memahami pelajaran. Dan untuk hari ini sampai di sini pelajaran kita pada kesempatan kali ini. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillah.